Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. طيب يا طالبات، كيف حالكم؟ أتمنى لكن في خير وعافية وصحة وعافية وبركة إن شاء الله وبإذن الله. وهذا اليوم سنستمر درسنا عن البلاغة. طيب يا طالبات، ماذا ندرس هذا اليوم؟ يعني البلاغة. انتظرنا شوية. طيب. ويا طالبات، بحثنا من قبل عن علم المعاني، صحيح؟ عن علم المعاني. ما هو علم المعاني؟ ما هو؟ كما درسنا أن علم المعاني هو علم تعرف به أحوال الكلام العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال حتى يكون وفق الغرض الذي سيق له. Nah, jadi kita telah membahas tentang ilmu ma'ani ya sebelumnya, dan ilmu ma'ani ini merupakan satu ilmu yang dengan mempelajarinya kita akan mengetahui beberapa keadaan atau beberapa kondisi kalam yang berbahasa Arab, yang dia itu kalimat-kalimat itu sesuai lafaznya dengan konteksnya, ya. Jadi fabihi, jadi sesuailah dia itu dengan tujuan yang ingin disampaikan, ya. Jadi pilihan-pilihan kata yang sesuai dengan konteksnya, ya. Kalau misalkan lagi sedih, maka ucapkanlah dengan lafaz yang sesuai untuk duka cita. Nah, kalau seandainya dalam keadaan bersyukur atau berterima kasih, maka sesuaikanlah lafaznya dengan konteksnya, seperti itu, muqtadal halnya. Ya, jadi fabihi nahtarizu anil khata'i fi ta'diyatil ma'na kama taqaddam. Ya, jadi kita tuh akan terhindar dari kesalahan dalam memberikan satu pengertian. Baik. Jadi dengan mempelajari ilmu ma'ani ini kita tahu memposisikan diri kita dalam menggunakan kata-kata. Ya, apakah perlu ditambah atau perlu dikurangi? Ya, kemudian apakah kalimat itu hanya cukup ringkas saja atau kalimat itu perlu agak dipanjang lebarkan, seperti itu ya. Jadi ada yang perlu didahulukan, apa yang perlu ditakhirkan. Nah, itu akan dipelajari di ilmu ma'ani ini. Nah, baik. Nah, faedah mempelajarinya kita juga sudah membahas tentang ini, yaitu untuk mengenal kemukjizatan Al-Quran itu, ya, karena memang Al-Quran ini
merupakan bahasa balaghah yang sangat-sangat tinggi gitu. Jadi ketika Al-Quran datang itu semua orang-orang Arab itu tercengang gitu ya, tercengang, terpelongok melihat keindahan yang ada dalam Al-Quran ini, karena mereka yang kita kenal dengan ahli dalam bersyair, ahli dalam bahasa, itu mereka tidak pernah menemukan bahasa yang seindah Al-Quran gitu. Jadi ini untuk mengenal, untuk mengetahui betapa Al-Quran itu memang benar-benar satu mukjizat ya, dan isinya juga, dan bahasanya juga dalam Al-Quran itu benar-benar bahasa yang sangat-sangat tinggi. Nah, itu salah satu faedah mempelajari ilmu ma'ani. Nah, kemudian kita dengan mempelajarinya juga ilmu ma'ani ini, kita akan mengetahui rahasia-rahasia balaghah dalam syair-syair gitu ya. Dalam beberapa kalam-kalam Arab itu kita akan mengetahui apa sebenarnya rahasia yang tersirat di balik itu semua. Nah, baik. Jadi ada batasan yang akan dibahas dalam ilmu ma'ani ini. Yang pertama itu kita akan mengenal isnad khabar, ada 8 ya, ada 8 yang akan kita bahas dalam ilmu ma'ani ini. Nah, salah satunya itu keadaan isnad khabari, kemudian ada musnad ilaih, kemudian ada musnad, kemudian ada beberapa keadaan yang berkaitan dengan perbuatan, kemudian ada kasar, kemudian ada insya juga, kemudian ada fasal dan wasal, kemudian juga ada ijaz, itnab, dan musawah. Kita akan bahas satu-satu tentang itu. Nah, baik, kita akan lanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu al-khabar. Nah, ma makna al-khabar? Al-khabar. Jadi kalau bahasa Indonesia itu artinya kabar berita, kabar ya. Jadi al-khabar, kabar itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khabaru ya, kabar berita. Nah, pertanyaannya adalah ma makna al-khabar? Apa yang dimaksud dengan khabar? Apa pengertian khabar itu? Nah, jawabannya adalah al-khabaru fil lughati an-naba'u wal jam'u akhbarun. Nah, ini dia. Khabar dari segi etimologi ya, atau dari segi bahasa itu adalah an-naba. Naba itu berita, wal jam'u akhbarun. Nah, jamak dari khabar ini adalah akhbarun ya. Akhbar kita juga biasa mendengar dalam bahasa kita akhbar ya, berita-berita gitu ya, banyak, beberapa berita, beberapa cerita gitu ya. Jadi dari segi etimologi khabar ini berarti an-naba, berita, jamaknya adalah akhbarun. Baik. Nah, wafil istilah, dan dari segi istilah, dari segi terminologinya, huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatih, yaitu kalam, saya ulangi lagi, huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatih, yaitu kalam yang yahtamilu, mengandung, as-sidqa, kebenaran, wal kadhiba, dan kedustaan, lidatih, karena zatnya. Nahu Muhammadun jalisun, contohnya si Muhammad orang yang atau sedang duduk. Nah, jadi maksudnya adalah dari segi terminologi, al-khabar ini adalah satu berita atau kalam yang
mengandung benar, bisa jadi benar, bisa jadi juga mengandung kebohongan seperti itu. Jadi ihtimal itu kemungkinan bisa berita itu benar, kemungkinan juga bisa berita itu berbentuk kebohongan, ya. Nah, itu maksudnya dari segi terminologi. Nah, contohnya Muhammadun jalisun, si Muhammad sedang duduk. Nah, bisa jadi si Muhammad itu benar-benar duduk, bisa jadi si Muhammad itu tidak duduk, begitu ya. Jadi bisa dua kemungkinan, ihtimal. Taib. Wa minat tanzil qaulu ta'ala, dan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Nah, ini bentuk kalimatnya khabar. Namun di sini ulama mengecualikan, ya. Jadi bukan dilihat dari orang yang mengatakannya, tapi dilihat dari bentuk kalimatnya, begitu ya. Jadi sehingga ini terkeluarlah dari, kalau kita mengatakan Al-Quran itu bohong, itu tidak mungkin kan, maka terkeluarlah dari itu. Jadi jadi dilihat dari kalam yang ada, bukan melihat siapa yang mengatakannya. Jadi dengan definisi ini bisa mengeluarkan bahwa memang Al-Quran itu bukan berasal dari kebohongan, ya. Memang Al-Quran itu semuanya nyata, benar, gitu ya. Nah, kemudian fa in kana hadzal kalam mutabiqan lil waqi' wal kharij. Kana al-kalamu sadiqan. Maka jika kalam itu sesuai dengan realitanya dan aspek yang mempengaruhinya, kanal kalamu sadiqan, sesuai dengan kenyataan dan faktanya, ya, wal kharij, dan fakta yang ada, kanal kalamu sadiqan, maka perkataan itu benar, dianggap benar. Ya, fa in kana hadzal kalam mutabiqan lil waqi' wal kharij, kana al kalamu sadiqan. Maka jika kalam itu sesuai dengan realita yang ada dan memang faktanya seperti itu, kana al kalamu sadiqan, maka kalam itu dianggap benar. Wa illam yakun mutabiqan lil waqi' karena kadiban, dan begitu juga sebaliknya. Dan jika kalam itu tidak sesuai dengan realita dan faktanya, karena kadiban, maka dia dianggap berita itu bohong. Nah, wa in syi'ta qultal khabara, dan jika kamu mau maka kamu bisa mengatakan bahwa berita itu ma la yatawaqqaf tahaqqaq, tahaqqaqa madlulihi 'ala nutqi bih. Jadi berita itu bukanlah sesuatu yang hanya berhenti pada maksud yang ditunjukkannya. Jadi tidak berhenti hanya pada orangnya saja, tapi juga apa yang diucapkannya. Jadi itu yang dilihat, ya. Khabar itu tidak berhenti hanya pada orang yang berbicara saja, namun dilihat juga dari apa yang diucapkannya, ya, apa kalimat yang disampaikannya, ya. Nah, itu maksud dari al-khabar. Kita ulangi kembali. Al-khabar dari segi terminologi artinya adalah an-naba'u, berita, dan jamaknya adalah akhbarun, ya, akhbar, banyak berita atau berita-berita. Wafil istilah, dan dari segi terminologi, dari segi istilah, yaitu kalam yang mengandung benar dan dusta bagi zatnya.
Nah, jadi berita itu bisa jadi benar ya, bisa jadi juga dusta, bisa jadi bohong gitu ya. Jadi ihtimal ya, kabar itu bisa mengandung kebenaran, bisa juga mengandung kebohongan. Nah, tayyib, mafhum insyaallah. Kemudian lanjut, ma hiya arkanul khabar. Nah, apa dia rukun-rukun dari si khabar ini? Nah, jawabannya adalah likulli jumlatin ruknani asasiyani labudda minhuma fi takwiniha. Jadi setiap jumlah itu memiliki dua pilar yang asas yang mesti ada untuk membuat jumlah tersebut ya. Jadi dalam setiap jumlah itu mempunyai dua pilar yang asas, yang mendasar, yang mesti dari kedua-duanya itu ada untuk membuat kalimat atau jumlah tersebut. Apa dia kedua-dua pilar tersebut? Wa huma al-musnadu ilaih, dan wa huwa al-mubtada awil mawdu' wa nahwih. Yang pertama itu ada al-musnad ilaih, ada musnad ilaih. Nanti kita akan jelaskan apa saja yang dikatakan dengan musnad ilaih itu. Ya, yaitu dia seperti mubtada atau yang diletakkan yang seperti mubtada ini. Dia posisinya seperti mubtada. Nah, itu yang pertama ya. Itu pilar yang pertama. Ya, kemudian yang kedua wal musnad, dan yang kedua adalah musnad. Ya, termasuk di situ al khabar awil mahmuli wa nahwih ya. Jadi di situ musnad ini ada disebut dengan khabar atau yang kemungkinan khabar dan yang sama seperti khabar. Wa ma zada alaihima min maf'ulin aw halin aw tamyizin fahuwa qayyidun zaidun illa silatal mausuli wal mudhafa ilaih. Nah, jadi ada juga tambahan untuk keduanya itu, ada tambahan dari maf'ul ya, itu termasuk khabar juga. Kemudian ada hal, kemudian juga ada tamyiz. Maka itu dinamakan dengan qayyid ya. Tambahan itu disebut dengan qayyid. Qayyid merupakan tambahan ya, qayyidun. Qayyidun itu ikatan atau kaitan yang bertambah atau tambahan, merupakan tambahan, kecuali silat mausul dan mudhaf ilaih. Kita akan bahas nanti ya di bawah. Wa ilaika jadwalun bima ya'ti musnad wa musnad ilaih, dan di bawah ini ada jadwal tentang musnad dan musnad ilaih. Nah, kita lihat apa saja yang termasuk musnad ilaih itu. Yang pertama ada fa'ilul fi'l tam. Fa'il kama darasna, fa'il itu seperti yang kita pelajari dalam ilmu nahwu ya, dia adalah pelakunya gitu. Untuk fi'il yang tam. Fi'il yang tam itu khanaqa, nanti ada fi'il naqis, ada fi'il tam. Nah, khanaqallahu as-samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini dia Allahu menjadi fa'ilul fi'l tam. Kemudian apalagi yang menjadi musnad ilaih itu al-mubtada allati lahu khabar. Mubtada yang memiliki khabar. Nahwu Allahus samad. Contohnya seperti Allahus samad.
Kemudian yang ketiga, asmaul adawatin nasikhah. Nahwu innallaha wasi'un alim. Nah, di situ ada isim-isim yang dengan partikel-partikel nawasikh. Contohnya innallaha wasi'un alim. Inna termasuk adawat an-nasikhah. Nah. Kemudian apalagi? Kemudian ada fa'ilul wasf, nahu musafirun akhuka. Yang kelima, al-maf'ulul awwal liyazanna wa akhawatuha, nahu adhunnul imtihana sahdan. Imtihan menjadi maf'ul awal, maf'ul yang pertama, sahdan menjadi maf'ul yang kedua. Nah, ini memang harus didasari dengan nahwu. Nah, zanna ini dia menasabkan dua maf'ul, ya. Kemudian ada maf'ul tsani li ara wa akhawatuha, nahu araitu zaidan as-sidqa nafi'an. 7, ada yang ketujuh naibul fa'il, nahu duribat alaihim wadhillah. Nah, apa saja yang termasuk musnad? Nah, musnad itu ada mubtada yang tak perlu khabar. Contohnya araghibun anta an alihati. Yang kedua khabar mubtada Allahus samad contohnya. Kemudian yang ketiga akhbarul adawatin nasikhah, berita-berita yang menggunakan partikel-partikel nawasikh. Innallaha wasi'un alim. Kemudian yang keempat al-masdarun naib 'anil fi'li. Masdar dia bekerja sebagai fi'il maknanya. Nahu sa'yan fil khair, berusahalah dalam kebaikan. Yang kelima al-fi'lu tam, nahu qama zaidun. Yang keenam al-maf'ul tsani li dhanna wa akhawatiha, nahu adhunnul imtihana sahlan. Kemudian yang ketujuh al-maf'ul tsalits li ara wa akhawatiha, nahu araitu zaidan as-sidqa nafi'an. Yang kedelapan ismu fi'lin nahu sah bermakna uskut. Dia isim tapi artinya fi'il. Sah artinya uskut. Taib ya talibat, nah, jadi talibat, hari ini kita hanya membahas ini dulu, makna al-khabar dalam segi bahasa, kemudian dari segi istilah, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita masih seputar khabar dan apa saja yang masuk kategori khabar, ya. Insyaallah bisa dipahami. Arju lakum al-faedah wal manfaah. Barakallahu fikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.